Pramuka. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sebentar, saya tanya. Kemarin ikut jambore daerah nggak? Ada. Yang ikut siapa? Ikut satu mobil. Oh, yang ikut satu ya. Baru pulang malam minggu kemarin ya. Sempat ketemu saya di sana atau kemarin? Siap. Ya, namanya siapa? Elizar Kalapani Mukti. Dapat apa di sana kira-kira? Nilai-nilai yang bisa diambil ke sini? Apa? Dapat apa nilai-nilai yang bisa dibawa ke sekolah? Yang saya dapat dari sana itu misalnya kayak kebersamaan yang sangat kuat. Oh gitu. Jadi kita harus hidup itu perlu kebersamaan ya. Terus apa nilai-nilai lagi? Disiplin, mandiri. Di sana hawanya kan dingin ya. Kayak pas siang panas banget. Oh panas banget. Bukan dingin ya. Kamu tambah hitam apa enggak? Ya. Jadi hawanya panas. Suhunya 39 ya Pak. Ibu. Kita di sana kemarin suhunya 39. Saya hanya 5 hari Senin sampai Jumat saya sudah pulang. Saya pulang Pak Kadin datang kemarin ya. Itu kurang banyak Pak. Itu Hah? mau lihat kegiatan di sana baru berapa? Iya, nanti kita tambah lagi ya. Masih ada yang belum kita buat itu ya. Oke, ini Sanggar Pramuka. Saya datang ke sini pas nggak Sanggar Pramuka sayangnya ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kegiatannya ya. Ini yang bina siapa yang bina? Kakak ya. Oke. Baik, saya ingin tanya yang ikut jambore coba, yang ikut jambore ke sini. Namanya siapa tadi? Hah? Gariza. Nah, itu Gariza. Itu kan hasil pioneering ya. Nah, tolong diterangkan itu ikatan apa coba itu? Contoh ini. Ini kayak gini. Ikatan apa namanya? Ikatan ini namanya adalah palang. Ikatan palang, betul ya. Ikatan palang itu fungsinya apa coba? Fungsinya adalah untuk menyambung dua tongkat. Mengikat. Ya, benar. Mengikat dua tongkat yang mana tongkatnya bersilang 90 derajat. Ya. Itu ya. Ini semuanya ikatan palang semuanya ya. Kecuali ini. Nah, kecuali ini. Ikatan apa namanya? Ikatan kaki. Ikatan kaki tiga ya. Atau simbol S ya. Karena bentuknya seperti huruf S dibolak-balik terus gitu ya. Nah, ini contoh pioneering yang bisa dibuat. Ini bisa untuk gapura, bisa untuk apa saja lah. Kreasinya ya. Ya termasuk ini bisa untuk sayap apa gitu ya, kanan kirinya ya. Baik. Gambarnya Pramuka, benderanya sudah. Nah ini ya jadi inventaris yang ada. Nah ini yang saya katakan tadi, Geza. Ini juga sama seperti namanya simbol ikatan S. Ikatan S ya. Jadi ini untuk tiang bendera ya. Ini kan tiang bendera ya, ke sana tuh lah itu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tongkat disambung ya. Untuk tiang bendera utama. Baik. Ini kegiatan-kegiatanmu ya ini. Ini waktu LT3. Oh, waktu LT3 kemarin ya. Oke. Kamu jadi pengurus OSIS juga? Bukan, saya Betul. Baik, ini kegiatan pramukanya juga luar biasa. Yang lebih penting lagi adalah kakak-kakak, kegiatan pramuka itu kalau buat seperti ini berarti kalau disediakan misalnya ini 30 tongkat untuk buat pioneering gitu kan berarti masing-masing punya ide yang berbeda ya? Berarti apa itu? Dalam penguatan profil pelajar Pancasila sebagai apa berarti? Inovasi atau kreativitas digali di situ. Jadi terus mandirinya atau pas berkemah. Jadi kegiatan pramuka itu nyata, real, penguatan profil pelajar Pancasilanya nyata, bener gitu.
Kalau mendirikan tenda jelas itu mesti gotong royong. Nah, kalau setiap saat pembelajaran Bapak Ibu guru selalu melatihkan anak gotong royong, maka dalam 1 tahun saja sudah mulai terbentuk jiwa anak-anak yang menonjolkan gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, berkebinekaan global karena menghargai sesama. Kemarin di sana ada PBK, pramuka berkebutuhan khusus. Ada yang tunanetra, ada yang belajar lambat belajar itu tunagrahita. Yang saya ekspor itu mereka tunagrahita bisa manjat tebing, jadi cepat. Yang tunanetra dia dari memanah. Ya. Bagaimana cara mengajarinya sampai saya lebih detail gitu ya. Nah, itu cerita singkat tentang Sanggar Pramuka di SMP 1 Metro. Ingin sukses bersama-sama. Terima kasih ya. Kita lanjut ya. Jadi ada rest area ya. Jadi tempatnya nongkrong anak-anak, tempat istirahat. Jadi memang lingkungannya hijau ya. Jadi ini penyedia oksigennya cukup banyak banget ini. Tanamannya produktif, ada sawo ya. Selain tanaman hias juga tanaman produktif. Ya. Kita menuju ke tempat ruang guru dan ada kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, baik, ini media. Di sana ada joglo untuk belajar seni budaya, itu karawitan Jawa ya Kak ya, budaya Jawa. Ini lingkungannya asri ya, jadi tanamannya terawat dengan baik. Monggo Kak. Suasana ruang guru ya. Penuh dengan buku. Ya, ya tidak apa-apa. Jadi Guru penuh dengan buku. Jadi yang penting di ruang guru ini ada sarana, ada jam, ada sarana presentasi yang sewaktu-waktu rapat sudah siap digunakan, begitu ya. Ruang layanan bimbingan konseling yang cukup luas ya. Jadi ini untuk konferensi kasus, kemudian ini untuk konseling secara pribadi disendirikan supaya mereka mau curhat ya, konseling individu, nah, sehingga mereka bisa curhat kepada guru-gurunya. Nah, ruang BK-nya cukup luas ya. Saling kelompok. Jadi dengan duduk bersama, yang masalahnya sama bisa dipecahkan, diberi saran oleh gurunya bersama-sama. Nah, di situ. Jadi 1000 masalah maka ada jutaan solusi ya. Ini hasil awal terkait dengan kegiatan BK ada di sini. Jadi ini untuk input nilai-nilai ataupun produk-produk hasil dari guru maka diinputkan melalui aplikasi ini, itu aja. Manfaatkan lahan sempit untuk budidaya sayuran hidroponik. Untuk budidaya sayuran hidroponik ya. Sudah Bu, bisa diangkat bahwa itu medianya ada air. Ya. Ya, jadi ini adalah memanfaatkan lahan sempit, cukup disusun, bahannya bukan tanah tetapi air ya. Jadi hidroponik ya. Jadi ini secara berkala dikasih makanan ya Bu ya. Ya, ini nutrisinya abimik Pak. Oh gitu ya.
Oke. Jadi ini hidroponik. Iya. Kalau kemarin kita di video sebelumnya hidroponik dengan air yang mengalir, nah sekarang hidroponik pada air yang tidak mengalir tetapi selalu ditambah nutrisi. Iya. Dan Ya. memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di kita. Di mana kita? Jadi Seperti termasuk kaleng ini cat bekas kaleng cat itu. berkat itu ya, kaleng cat dan semuanya bisa digunakan sebagai tempat hidroponik menanam sayuran. Ini tidak hanya kangkung saja ya, bisa tanaman lain ya, Ini ada sawi misalnya gitu ya. dipanen. Jadi bisa kobis ya, hidroponik. Jadi satu ini masih Ya ini kangkung ini sudah waktunya panen juga ini ya. sudah Pak, ini sudah Ini yang lain kangkung sudah air. dipanen, yang lainnya belum. Oke, ini sudah waktunya untuk dipanen ya. Ini hidroponik ya. Jadikan karakter itu ya Bu ya. Ruangnya di sini. Jadi ini ruang PPK. Jadi istilahnya kegiatannya apa Bu Bret? Tiket pagi anak-anak di depan, terus kemudian bersih-bersih, terus kemudian ada penilaian di kelas masing-masing, itu anak-anak setiap 1 bulan sekali setor kepada sekretarisnya. Nanti di situ karakter anak-anak yang baik dan yang buruk juga ditulis. Terus nanti kami sebagai guru yang di organisasi PPK ini nanti memberikan bukan memberi apa ya Pak? Sanksi bukan, tapi mengarahkan hal yang baik. Kalau memang anak itu terus berulang-ulang baru kita mengarahkan ke BK. Jadi kita hanya memberikan contoh, memberikan saran yang baik-baik untuk mereka. Jadi bukan sanksi. Kalau untuk Tapi Ibu secara background guru apa? matematika Pak. Oh, guru, jadi tidak harus guru BK ya. Iya. Jadi semua guru yang peduli terhadap pendidikan karakter anak ya. Oke. Jadi ruang PPK menerapkan pendidikan karakter Pancasila dalam lingkungan sekolah. Ya. Dan ini juga sekaligus ruangnya P5 Pak. Oh, sekaligus menjadi ruang kegiatan P5 ya. Ya, jadi karena PPK dan P5 itu kan tidak Ya. beda. Jadi beririsan ya. Iya. Beririsan baik. Jadi tempatnya juga di sini. Ya. Jadi rupanya di SMP 1 Lego ini ada beberapa unit-unit itu ya. Iya. Ada unit-unit pendidikan yang tidak hanya global SMP tapi ada sub-subnya tadi, masuk sub ekstrakurikuler, olahraga, PPK, pojok baca, perpustakaan, galeri seni, gitu ya. Nah ini yang keren yang perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah lain supaya lebih cepat pencapaian profil pelajar Pancasila. Terus di sana ada komputer, yang ini komputernya PPK, kalau yang ini komputer kami terkait dengan P5. Oh gitu ya. Di sini ya, file-file kita P5 kita simpan di sini, kalau yang PPK Ini di sini ya. Jadi Jadi anak-anak juga yang mengoperasikan Pak, jadi bukan hanya kita, jadi untuk sekretaris itu juga ya bisa. Jadi di sini sistemnya khusus P5 anak-anak dan guru. oke, jadi tidak hanya guru operatornya tapi anak juga bisa mengakses ya. Iya. Oke, ya Kak. Ya, jadi di mana unit-unit kegiatan sekolah selalu ada pojok bacanya. Ada buku-buku yang terkait dengan itu sesuai dengan tempatnya. Kalau UKS ya buku-buku terkait tentang kesehatan. Nah, begitu ya. Jadi tempat istirahat anak kalau ada yang sakit ya. Tempat istirahat. Kalau ya biasanya anak kepanasan, tidak sarapan atau apa begitu ya. banyak bekal tapi nggak sempat, tapi Nah. suruh mengambil waktu. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka Jadi UKS ya. pada saat ini COVID, Jadi ada kegiatan selama COVID dulu diikuti, kemudian memperoleh suatu penghargaan lah ya. dari Jakarta itu Pak langsung juara 1 nih Pak. Gimana kiat-kiat untuk membangun sekolah ini Pak Gatot? Yang pertama, kita harus menyamakan persepsi bahwa sekolah itu punya cita-cita, Ya. jadi visi yang kita tetapkan bersama-sama oleh warga sekolah berdasarkan
perkembangan zaman dan kebutuhan waktu. Kemudian ketika warga sekolah menyamakan persepsi dengan peta sekolah yang tertuang dalam visi, maka sekolah akan lebih mudah untuk mencapai diri sendiri. Nah, karena sekolah ini banyak sumber daya yang memiliki potensi yang beragam dan berbeda, maka kepala sekolah tentu akan melakukan penataan, akan melakukan satu kajian di manakah yang tepat, yang sesuai sumber daya yang dimiliki Bapak Ibu guru dengan berbagai macam perbedaan dan kemampuan secara individual. Ini kita tempatnya di mana. Nah, dengan begitu nanti bidang-bidang atau program-program sekolah yang kita tuangkan itu akan bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Dan ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka langkahnya berikutnya Bapak dan Ibu harus kita dorong meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat yang tinggi, bahwa namanya kerja keras, namanya pantang menyerah dalam konteks kegiatan sekolah itu tidak pernah berbohong. Kerja keras selalu itu dari hasil atau capaian. Ketika seorang guru atau sekolah ini menuangkan kerja kerasnya itu dengan sungguh-sungguh untuk menggapai sukses, maka sekolah itu insya Allah akan berubah dengan nyata. Dan faktanya SMP 1 Mulego sudah bisa membuktikan ketika terus buka kegiatan perpustakaan. Alhamdulillah tahun 2020 itu pertama kali Kabupaten Blitar mengikuti lomba perpustakaan akreditasi perpustakaan. Itu yang mengikuti ada 6 sekolah, SMA Serengat, SMA Talun, SMP 1 Serengat, 3 Serengat, 1 Mulego, 1 Kanigoro, kemudian 1 Kesamben dan 2 Beligi. Ini yang dapat A SMP 1 Mulego. Dan akhirnya banyak sekolah yang berdatangan untuk studi tiru terkait dengan bagaimana membuat sekolah. Ada dari MI, dari SD, kemudian dari SMP sendiri, SMA, SMK, bahkan aliyah pun juga berkumpul di sini untuk melakukan studi tiru. Dan alhamdulillah dari sekolah-sekolah yang datang di sini ini banyak yang dapat nilai A. Di samping juga ada sekolah juga mengikuti program yang mana program sekolah sak ngaji ini. Juga kita mengundang dari jumlah 10 guru Madin, kita minta datang ke sekolah untuk memberikan materi-materi terkait dengan Al-Quran, dengan tradisi. Sampai juga tradisi Al-Quran juga agama lain yang ada di sekolah ini juga kita kembangkan dengan harapan anak-anak terkait dengan kegiatan dari ini betul optimal. Pokoknya dengan kita berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada kekuasaannya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Pak Tamu saya sampaikan itu sekolah juga terus dinamika melakukan pengembangan sampai sekarang ini SMP 1 Mulego sudah masuk menjadi sekolah penggerak di PSP 3 ya, dan ini sudah baru melakukan pengembangan melakukan program PSO 1 dan 2. Ini kita tingkatkan dan alhamdulillah Bapak Ibu guru semuanya melakukan satu semangat yang sama. Bapak Guru Merdeka sebagai solusi untuk mempercepat perbaikan kualitas manusia sumber daya anak di masa pandemi kemarin sukseskan sampai ini pertama adalah P5 itu. Nah, di samping juga kita dorong juga guru-guru kami bisa mengikuti guru penggerak, program guru penggerak. Alhamdulillah kan sudah ada 9 guru penggerak yang sudah lolos, maka terus tambah lagi jumlahnya sehingga tidak ini berjalan. SMP 1 betul-betul terdorong didukung oleh sumber daya yang betul-betul berkualitas. Dan kalau sudah demikian maka tidak ada alasan lagi bahwa SMP 1 Mulego memang betul-betul sekolahnya aktif. Apa aktif? Aktif adalah sekolahnya aktif, ya,
prestasi, kemudian inspiratif dan kreatif. Nah, dengan demikian yang paling akhir bahwa ketika sekolah ini menjadi inspiratif, maka sekolah ini secara menyeluruh, ini sekolah ini betul-betul luar biasa, betul-betul baik. Ya. Sekolah yang efektif, saya gitu ya. Dan juga terus mendorong agar anak-anak ini memiliki pembiasaan yang bagus, mudah-mudahan bagus, yang dikelola oleh PPK sekarang ini yang dikatakan dengan P5, itu betul-betul kita dorong agar proses membangun karakter building ini akan terus sehingga nanti pembangunan karakter nasional atau nation karakter ini akan muncul dengan bagus, dengan baik, dan tahun 2045 sejak generasi emas insya Allah akan terjadi di negara kita, dan betapa hebatnya, betapa berbahagianya ketika tahun 2045 ada satu generasi yang luar biasa dengan generasi emas. Dan saya kira kalau memang betul terwujud, insya Allah Indonesia sudah tidak menjadi lagi negara yang keinginan, tapi tetap negara yang betul mewarnai dunia ini dan memberikan kebaikan pada alam semesta raya ini, bahwa Indonesia lah nanti menjadi kata dirinya di kancah internasional sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang hebat, berkarakter, dan memiliki pribadi yang bagus dan juga religi yang luar biasa. Akhirnya dunia ini akan menjadi lestari dan baik adanya. Baik, terima kasih Pak Gatot. Semoga ini menginspirasi sekolah lain supaya kalau ada yang iri dengan SMP 1 Lego tentang kebaikannya bisa studi banding ke sini. Boleh ya? Ya, boleh Pak. Bahkan beberapa waktu yang lalu SMP Negeri 16 Gresik di sini melakukan studi banding ke SMP 1 Lego, dan mereka juga memberikan satu respon yang bagus terkait dengan sekolah ini. Dan pada tahun ini juga ada tamu dari MK Bahasa Inggris Center Selatan juga memberikan tanggapan yang bagus terkait dengan sekolah ini. Baru tadi jam 9 hari ini itu juga ada teman-teman juru taman atau kebun sekolah dan security SMP Negeri 1 Kademangan juga di sini untuk melakukan studi tiru terkait dengan bagaimana mengelola terkait dengan lingkungan sekolah dan sebagainya. Dan mereka pun juga memberikan respon yang bagus terkait dengan sekolah tingkat Lego. Dan juga di samping juga Pak, sekolah juga banyak menjadi prestasi di non akademik. Ada kegiatan pencaksilat, olahraga. Ini kita selalu memberikan kontribusi yang baik untuk daerah. Kemarin di Porprov di Mojokerto, ini dari anak dari SMP 1 Lego ini ada 8 anak yang ikut menjadi punggawanya timnya Porprovnya Kabupaten Blitar. Dan pernah ada juga kita yang mengikuti lomba pencaksilat internasional di Singapura, juga juara satu mendapat medali emas, dan alhamdulillah luar biasa juga. Maka dari itu ketika kita bersungguh-sungguh, kita serius menangani segala sesuatunya, dan didukung oleh tenaga-tenaga yang berkuasa di sekolah, semakin yang tinggi, kekompakannya dijaga, dan insya Allah akan apa yang diinginkan sekolah, kita sekolah di sekolah akan berjalan baik. Oke, terima kasih Pak Gatot. Sekali lagi semoga SMP 1 Lego tetap bisa menjaga prestasinya di masa-masa mendatang dan tetap bisa membawa nama baik Kabupaten Blitar. Dan yang lebih penting adalah sekolah kita ini selalu diminati oleh masyarakat. Terima kasih Pak Gatot. Yeah.